Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Yuda Rahman dari kelas TS1 akan mempresentasikan PowerPoint tentang sejarah perkembangan prosesor dari masa ke masa. Dimulai dari yang pertama yaitu pengertian prosesor. Pengertian prosesor adalah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer. Di dalam prosesor ada 3 bagian penting, yaitu dari yang pertama ALU, Arithmetic Logic Unit, yang berguna untuk melakukan perhitungan matematika atau aritmatika. Yang kedua yaitu Control Unit atau CU, yang bertugas untuk mengatur jalur lalu lintas data seperti input maupun output. Yang ketiga itu Memory Unit atau MU, yang digunakan itu untuk tempat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses yang cukup tinggi. Prosesor dari masa ke masa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Banyak sekali perusahaan-perusahaan di bidang komputer yang membuat prosesor. Banyak sekali yang telah mengembangkan prosesor hingga generasi ke-8. Berikut ini adalah perkembangan prosesor hingga saat ini. Yang pertama itu generasi 1, prosesor 8088 dan 8086. Prosesor 8086 ini diciptakan tahun 1978 yang memiliki CPU 16 bit pertama Intel yang menggunakan bus sistem 16 bit. Tetapi perangkat keras 16 bit seperti motherboard saat itu terlalu mahal, di mana komputer mikro 8 bit merupakan standar. Generasi kedua yaitu prosesor 80286 yang diciptakan yaitu pada tahun 1982. Prosesor ini juga merupakan prosesor yang memiliki 16 bit yang mempunyai kemajuan yang relatif besar dibandingkan chip-chip generasi pertama. Frekuensi clock ditingkatkan, tetapi perbaikan yang utama ialah optimasi penanganan perintah. Generasi ketiga yaitu prosesor 80386DX dan prosesor 80386SX. Diluncurkan yaitu pada tanggal 17 Oktober 1985 yang memiliki CPU 32 bit pertama. Berbeda dengan DX, 386SX hanya mempunyai bus data eksternal 16 bit. Tetapi, prosesor XX lebih terkenal dari DX karena hanya memerlukan motherboard yang lebih murah. Generasi keempat terdiri dari prosesor 80486DX, yaitu dikeluarkan pada tanggal 10 April 1989 dan bekerja 2 kali lebih cepat dari pendahulunya. Hal ini dapat terjadi karena penanganan perintah-perintah x86 yang lebih cepat, lebih-lebih pada mode RISC. Berikutnya itu prosesor 80486SX. Prosesor ini merupakan chip baru yang tidak lengkap. Math co-prosesor dihilangkan dibandingkan 486DX. Kemudian prosesor Cyrix 486SLC. Cyrix dan Texas Instruments telah membuat serangkaian chip 486SLC. Chip-chip tersebut menggunakan kumpulan perintah-perintah yang sama seperti 486DX dan bekerja secara internal 32 bit seperti DX. Prosesor IBM 486SLC2 mempunyai chip 486 buatan sendiri. Serangkaian chip tersebut diberi nama SLC2 dan SLC3. Chip ini dapat dibandingkan dengan 486SX Intel karena tidak mempunyai mathematical coprocessor yang menjadi satu. Berikutnya generasi kelima yang terdiri dari Pentium Classic P54C. Chip ini dikembangkan oleh Intel dan dikeluarkan pada 22 Maret 1993. Prosesor Pentium merupakan super scalar yang berarti prosesor ini dapat menjalankan lebih dari satu perintah. Kemudian Cyrix 6X86. Chip dari perusahaan Cyrix yang diperkenalkan 5 Februari 1996 ini merupakan tiruan Pentium yang murah. Chip ini kompatibel dengan Pentium karena cocok dengan soket 7. Kemudian generasi 6 Pentium Pro. Pengembangan Pentium Pro dimulai pada tahun 1991 di Oregon. Diperkenalkan pada 1 November 1995. Pentium Pro merupakan prosesor RISC murni.
dioptimasi untuk pemrosesan 32 bit pada Windows NT atau OS 2. Itu terdiri dari Pentium 2. Pentium Pro Climax merupakan nama sandi prosesor puncak Intel. Prosesor ini mengakhiri seri Pentium Pro yang sebagian terdapat pengurangan dan sebagian terdapat perbaikan, diperkenalkan pada saat itu tanggal 7 Mei 1997. Kemudian Pentium 2 Celeron. Awalnya dibuat pada tahun 1998 oleh Intel yang mempunyai masa yang sulit dengan Pentium Pro 2 yang agak mahal. Banyak pengguna membeli AMD K6 233M yang menawarkan unjuk kerja sangat baik pada harga yang layak. Maka Intel membuat merek CPU baru yang disebut dengan Celeron ini. Pentium 2 Celeron A Mendocino. Bagian yang menarik dari cartridge baru dengan 128 KB Chase L2 di dalam CPU. Hal ini memberikan unjuk kerja yang sangat baik karena Chase L2 bekerja pada kecepatan penuh. Celeron 300A merupakan sebuah chip dalam kartu. Berikutnya, Pentium 2 Celeron PGA Socket 370. Socket 370 baru untuk Celeron. Prosesor 400 dan 366 MHz dibentuk atau diciptakan pada tahun 1999 yang tersedia dalam plastik pin grid array atau PGA. Soket PGA 370 terlihat seperti soket 7 tradisional yang mempunyai 370 pin. Berikutnya, Pentium 2 Xeon. Pada tanggal 26 Juli 1998, Intel memperkenalkan cartridge Pentium 2 baru yang diberi nama Xeon, ditunjukkan untuk server dan pemakai high-end. Kemudian generasi ke-7 AMD K7 Athlon. Prosesor AMD utama yang sangat menggemparkan Athlon atau K7 diperkenalkan yaitu pada tanggal Agustus 1999. Dalam bulan-bulan pertama, pasar menanggapi Athlon sangat positif. Nampaknya seperti yang diharapkan untuk mengungguli Pentium 3 pada frekuensi clock yang sama. Kemudian generasi ke-8 Intel Core Duo. Prosesor generasi ke-8 adalah Core Duo yang diluncurkan pada Juli 2007. Prosesor ini memakai mikroprosesor dengan arsitektur x86. Penggunaan Core Duo ini juga menandai era prosesor Intel yang baru, di mana brand Intel Pentium yang sudah digunakan sejak tahun 1993 diganti menjadi Intel Core. Kemudian generasi ke-9 yaitu Intel Core 2 Quad. Keluarga mikroprosesor Core 2 diperkenalkan pertama kali yaitu pada tanggal 27 Juli 2006. Berbasis mikroarsitektur Intel Core pada prosesor Core 2 tertanam 167 juta hingga 827 juta transistor menggunakan teknologi 65 nm dan 45 nm. Kemudian merek Intel Pentium D. Intel Pentium D dirilis pada 25 Mei 2005. Prosesor 2 core yang kedua core-nya tidak berada dalam satu DIA. Prosesor ini memiliki 2 DIA yang masing-masing berisi 1 core. Kemudian yang terakhir yaitu Intel Pentium Dual Core. Walaupun menggunakan nama Pentium, prosesor ini berbasis mikroarsitektur Intel Core, sehingga memiliki fitur-fitur dasar mikroarsitektur Intel Core. Jadi, kesimpulan tentang prosesor ini, menurut saya yang pertama yaitu prosesor adalah CPU IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. 2. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras seperti papan ketik, pemindai, tuas kontrol, maupun tetikus. Yang ketiga yaitu perkembangan prosesor diawali oleh prosesor Intel. Pada saat itu hanya satu-satunya mikroprosesor yang ada. Tetapi pada saat ini sudah banyak beredar prosesor dari produsen yang lain, sehingga user sudah bisa mendapatkan prosesor-prosesor yang beragam. Baiklah, hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kalau ada kekurangan maupun salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.